Semua umat Islam berkeyakinan bahwa dunia dan kehidupan ini akan berakhir, akan datang suatu saat ketika seluruh umat manusia berkumpul di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menceritakan berkali-kali tentang peristiwa hari kiamat ini, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 1-16. Dalam surah itu, digambarkan bahwa tidak semua wajah ketakutan. Ada wajah-wajah yang pada hari itu cerah berseri-seri. Mereka merasa bahagia dikarenakan perilakunya di dunia. Dia ditempatkan pada surga yang tinggi. Itulah kelompok orang yang di hari kiamat memperoleh kebahagiaan. Tentang wajah-wajah yang tampak berseri-seri dan gembira di hari kiamat juga disebut dalam surat Al-Qiyamah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah 22-23. Rasulullah pun bersabda, semua mata akan menangis pada hari kiamat kecuali 3 hal. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mata yang dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan Allah. Ketiga, mata yang tidak tidur karena mempertahankan agama Allah. Mari kita melihat diri kita. Apakah mata kita termasuk mata yang menangis di hari kiamat? Dahulu, dalam suatu riwayat, ada seorang yang kerjanya hanya mengejar-ngejar hawa nafsu, bergumul dan berkelana di tempat-tempat maksiat, dan pulang larut malam. Dari tempat itu, dia pulang dalam keadaan sempoyongan. Di tengah jalan, di sebuah rumah, lelaki itu mendengar sayup-sayup seseorang membaca Al-Quran. Ayat yang dibaca itu berbunyi, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fasik. Quran Surat 57 ayat 16. Sepulangnya dia di rumah, sebelum tidur, lelaki itu mengulangi lagi bacaan itu di dalam hatinya. Kemudian tanpa terasa air mata mengalir di pipinya. Si pemuda merasakan ketakutan yang luar biasa. Bergetar hatinya di hadapan Allah karena perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian ia mengubah cara hidupnya. Ia mengisi hidupnya dengan mencari ilmu, beramal mulia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di abad ke-11 Hijri dia menjadi seorang ulama besar, seorang bintang di dunia tasawuf. Orang ini bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia kembali ke jalan yang benar karena mengalirkan air mata penyesalan atas kesalahannya di masa lalu lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah orang-orang yang pernah bersalah dalam hidupnya kemudian menyesali kesalahannya dengan cara membasahi matanya dengan air mata penyesalan. Mata seperti itu insya Allah termasuk mata yang tidak menangis di hari kiamat. Kedua, mata yang dipalingkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti telah kita ketahui bahwa Rasulullah pernah bercerita tentang orang-orang yang akan dilindungi di hari kiamat ketika orang-orang lain tidak mendapatkan perlindungan. Dari ketujuh orang itu salah satu di antaranya adalah seseorang yang diajak melakukan maksiat oleh perempuan. Tetapi dia menolak ajakan itu dengan mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Nabi Yusuf alaihi salam mewakili kisah ini. Ketika dia menolak ajakan kemaksiatan majikannya, mata beliau termasuk mata yang tidak akan menangis di hari kiamat. Lantaran matanya dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian mata yang ketiga adalah mata yang tidak tidur karena membela agama Allah. Seperti mata pejuang Islam yang selalu mempertahankan keutuhan agamanya dan menegakkan tonggak Islam. Itulah 3 pasang mata yang tidak akan menangis di hari kiamat.
yang dilukiskan oleh Al-Quran sebagai wajah-wajah yang berseri-seri dan berbahagia di hari kiamat nanti.